Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Azizi tullab wa talibat as-saf salis al-Ma'had Ibn Taimiyah, a'azakumullah, para santri dan santriwati kelas 9 Ma'had Ibn Taimiyah, semoga Allah memuliakan kalian. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan fikih di kelas 9 ini. Setelah di pekan yang kemarin kita khusus membahas tentang ahkamul at'imah, hukum-hukum seputar makanan. Kemudian di akhir penjelasan kita sudah memberikan penugasan dan alhamdulillah sebagian besar tugas-tugas itu telah diselesaikan dan insyaallah hari ini adalah hari terakhir penyelesaian tugas. Semoga semuanya sudah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan waktu yang diberikan lumayan cukup panjang selama 1 pekan, sehingga setiap santri bisa mencicil pekerjaannya itu di sela-sela waktu yang kosong. Dan sengaja memang soalnya juga dibuat mudah. Ada 3 soal, namun ketiga soal itu jawabannya sangat mudah dan ringan, sehingga diharapkan semuanya bisa tuntas. Kemudian ada sedikit catatan tentang tugas kalian yang kemarin dikerjakan tentang terjemah ini. Kebanyakan yang masalah terjemah yang sebagian ada yang keliru ya. Ada yang keliru menjelaskan pertanyaan, apakah seseorang boleh memakan al-maitah? Hayyahiku lil insan an yakulal maitah. Sebagian santri ada yang menerjemahkan maitah itu adalah mayit ya. Memang aslinya mayit itu asalnya dari bahasa Arab, artinya maitah. Maitah itu ya diantaranya adalah mayit ya. Tetapi kalau diartikan kata mayit, terkesannya ini adalah manusia ya. Sehingga ada yang santri yang menjawab, apakah boleh memakan mayit? Nah, seolah-olah pemikiran dia mengatakan apakah boleh memakan mayit manusia. Ini keliru ya. Bahkan ada yang mengatakan mayat wanita lagi. Nah, ini dari mana kata wanita itu muncul ya? Yang tepat kita artikan maitah di sini adalah bangkai hewan ya, yang mati dari hewan. Yang maksud lebih tepat lagi, mati tetapi min ghairi tariqid dzakah asy-syar'iyyah. Jadi hewan yang mati tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i ya. Jadi matinya hewan tersebut tidak melalui cara penyembelihan yang syar'i, atau matinya hewan tersebut tidak melalui proses pemburuan oleh binatang buruan yang sudah dilatih. Nah, yang seperti ini maka itu dikatakan al-maitah atau bangke ya. Seperti misalnya al-munkhaniqah ya, yang tercekik ya. Kemudian al-mauqudah, yang dipukul ya. Kemudian al-mutaraddiyah, yang jatuh dari ketinggian. Wan natihah, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lainnya, karena dengan sebab hewan lain ya, kena tanduk misalnya sampai pecah ya, sampai cedera dan menyebabkan kematian dari hewan tersebut. Maka kematian yang demikian itu ya, itu adalah disebut dengan al-maitah ya. Jadi kurang tepat kalau seandainya al-maitah itu diartikan dengan kata mayit, karena mayit ini kalau dalam bahasa Indonesia terkesannya itu adalah mayat ya, mayat manusia ya. Maka
tidak benar ya. Tidak ada ya fatwa ulama yang membolehkan memakan bangkai manusia ya. Tidak ada. Yang ada itu boleh memakan bangkai hewan dalam keadaan darurat ya. Kemudian juga kalimat yushrif. Yushrif itu ada yang mengartikan dengan kata-kata mengawasi kebinasaan. Ini juga ya saya maklumi sebagian di antara kalian ya, yushrif alal halakah apa artinya mengawasi kebinasaan. Mungkin kali kata musyrif itu adalah orang yang mengawasi, al halakah memang binasa. Jadi kalau kita dengar kata istilah musyrif dan musyrifah itu kan orang yang suka mengawasi santri ya. Jadi yushrif alal halakah maksudnya bukan itu, tetapi yang membawa seseorang kepada kebinasaan. Jadi ada udzur, ada dibolehkan karena darurat ya. Boleh seseorang memakan bangkai binatang ya jika keadaannya darurat. Kalau tidak makan dia mati ya. Maka untuk menghindari kematian ini darurat ya, maka dia boleh untuk mengkonsumsi bangkai tadi, tetapi dengan syarat ya sekedarnya, karena di dalam kaidah fikih disebutkan ad-darurat tubihul mahdurat. Hal yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, akan tetapi tuqaddar biqadariha, ditimbang sekedarnya ya. Sekedar apa boleh memakan bangkai itu? Sekedar ya dia bisa hidup lagi, dia bisa mempertahankan kehidupannya, tidak mati ya, tidak mati kelaparan. Nah, bukan juga ada sebagian santri yang mengartikan memperpanjang ada yang mengartikan yang untuk memperpanjang yang sudah dekat ajalnya. Yang sudah dekat ajal nggak bisa diperpanjang ya itu juga salah. Memperpanjang ajalnya yang sudah dekat ya, bukan ya, ajal nggak bisa diperpanjang. Wa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang ajal tidak bisa ditambah waktunya dan tidak diundurkan ya, itu juga keliru ya. Jadi ada nambah-nambah sendiri ya. Maksudnya dari soal itu, boleh seseorang mengkonsumsi bangkai jika keadaannya darurat. Apa keadaan darurat itu? Kelaparan, yang kalau seandainya dia tidak makan maka akan menyebabkan dia kematian. Nah, ukuran makan bangkai itu adalah sekedarnya, sekedar dia bisa mempertahankan hidupnya. Jadi tidak berlebihan, tidak sampai kenyang ya. Jadi hanya beberapa potong sehingga dia bisa kembali tegar badannya ya. Kita tidak tahu orang yang kelaparan seperti apa kondisinya. Yang jelas ketika dia sudah makan dia bisa punya energi lagi untuk bangkit. Nah, bukan sampai dia kenyang. Nah, yang kenyang ini haram hukumnya ya. Wa mazada ala dzalika fahuwa haram. Maka yang lebih dari sekedarnya tadi maka itu adalah haram. Nah, ini sekedar catatan saja dari tugas yang kemarin saya berikan, karena rata-rata banyak yang seperti itu, maka perlu saya komentari. Kemudian kemarin di pertemuan 2 hari yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahasan al-mabhas asalis ya, al-aghniyah al-insaniyah nih. Makanan manusia tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2. Yang pertama, makanan yang sifatnya thahir, bukan berasal dari hewan ya, seperti makanan yang berasal dari tumbuhan kan nabat ya, kemudian simar, buah-buahan, wa jamadat ya, benda-benda padat ya. Makanan yang berasal dari benda-benda padat banyak sekali juga ya. Kemudian wal ma'iat, atau berupa benda-benda cair, misalnya minuman ya, dan yang lain-lainnya. Contoh misalnya teh, kopi, itu kan ma'iat ya. Fahada qad ittafaqu ala annahu mubah, dan ini telah disepakati, mereka para ulama ahli fikih telah mensepakati bahwa hal itu
diperbolehkan malam yakun mutanajisan au dharar, selama tidak mengandung najis atau madharat ya. Ini kilas saja, saya baca secara cepat saja karena ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah hewan ya, makanan manusia yang berasal dari hewani ya. Kalau yang tadi adalah bukan berasal dari hewan ya, baik itu tumbuhan, benda padat, benda cair dan yang lain-lain. Yang sekarang yang kedua adalah jenis makanan yang berupa hewani ya. Hewani ini ada dua, hewan barri dan hewan bahri. Barri ini ya adalah hewan darat, sedangkan bahri hewan laut. Nah, ini ada dua perlakuan antara hewan darat dan laut, ada ketentuannya sendiri ya. Fa amal hewanul barri fa huwa ma la ya'isu illa fil bar. Hewan darat itu adalah hewan yang tidak hidup kecuali di darat ya, dia hidupnya hanya di darat. Nah, bagaimana ketentuan hukumnya? Al aslu fihi al hillu. Hukum asal dari hewan darat ini adalah halal ya, kecuali maka tahrimuhu qad nassa alaihi asyari, kecuali apabila pengharamannya telah jelas ada nasnya dari syariat ya. Ini seperti apa haramnya babi, itu kan sudah jelas nasnya secara syariat. Nah, hewan bari ini wahwa nau'an, ada dua jenis. Yang pertama hewan ahli, hewan jinak, hewan peliharaan ya, yaitu setiap hewan yang selalu ada di rumah, dekat rumah ya, allafa al-manazil, tidak jauh dari rumah-rumah orang ya. Ini hewan-hewan yang peliharaan, biasanya ya banyak di rumah-rumah ya. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya ibil ya, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam, kambing, ad-dajjal, ayam ya. Ya, ini hewan yang selalu ada dekat rumah ya, makanya dikatakan peliharaan jinak, ini sifatnya jinak. Kemudian yang kedua adalah hewan wahsyi ya. Hewan wahsyi ini adalah hewan liar. Seperti apa? Ad-dhiba. Ad-dhiba apa itu kemarin? Ya, rusa ya. Rusa atau kijang ya. Nah, ini kan liar nih, adanya di hutan ya. Kemudian wan-na'amah ya, burung unta, ini juga adanya di luar di hutan ya. Kemudian arnab, kelinci, watuyur dan jenis-jenis burung-burungan ya, dari berbagai jenis, spesies dan macamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hewan al-bahri. Apa pengertian hewan al-bahri? Wa huwa ma la ya'ishu illa fil ma, yaitu hewan yang tidak hidup kecuali di air, itu namanya hewan bahri ya. Ketika wa'ishuhu kharijuhu ka'isil madbuh kasamak wal hitan, maka dia ketika hidup di luar air itu, maka kehidupannya sama seperti hewan yang sudah disembelih, yakni tidak perlu disembelih lagi, tidak perlu memerlukan penyembelihan. Contohnya adalah as-samak wal hitan. Hitan ini adalah hut ya, ikan besar ya, seperti hiu, paus dan sebagainya, itu termasuk al-hut. Nah, sekarang kita akan membahas bahasan yang keempat tentang al-hewan al-barri, hewan darat secara khusus. Baik, silakan kalian cermati bukunya atau bisa kalian menyimak di layar monitor ya. Dan diusahakan kalian harus paham, nanti bisa membacanya sendiri ya, makanya jangan sampai ketinggalan penjelasannya. Yang pertama, wal muharramu minal hiwani al barri nau'an. Yang diharamkan dari hewan darat itu ada dua jenis. Yang diharamkan dari hewan darat ini ada dua jenis. An-nau'ul awwalu, macam yang pertama, nau'un muharramun bi'ainihi ya, jenis macam yang diharamkan bi'ainihi, secara zatnya secara bendanya dia diharamkan.
liwasfin lazimin lahu, karena ada sifat lazim baginya, ya. Maka ini dikatakan juga haramun lidzatihi, haram secara zatnya. Ya, ini yang dimaksud dengan muharram bi'ainihi, yakni haramun lidzatihi. Itu yang mudah kata kuncinya ya. Haramun bi'ainihi artinya adalah haramun lidzatihi. Nah, itu saja yang mudah. Jadi haram secara zatnya. Kemudian jenis yang diharamkan dari hewan darat yang kedua adalah nau'un muharramun lisababin aridin alaihi. Yani jenis yang diharamkan dengan sebab yang datang kepadanya, sebab yang mengenainya, ya. Atau dengan kata lain haramun li ghairihi, haram karena sebab yang lain, ya, bukan karena sebab dirinya sendiri, tapi karena ada sebab yang lain, ya. Nah, sekarang coba kita lihat penjelasan secara lebih khusus dari macam yang pertama. Macam yang pertama, nau'un muharramun bi'ainihi liwasfin lazimin lahu haramun lidatihi, ya. Jenis yang diharamkan dari hewan darat yaitu haram karena ainnya, karena bendanya, yang wasfin lazimin lahu, yang sifat itu melekat pada dirinya, ya, melekat pada benda, pada hewan tadi. Dan ini adalah haram karena jenis hewannya itu. Contohnya di sini adalah lahmul khinzir, ya. Lahmul khinzir ini li'annahu qadrun, ya, karena ini termasuk hewan yang kotor, ya. Wa yataghadha 'alal qadurat, dan dia selalu mengkonsumsi, memakan yang kotor-kotor, ya. Ini kalau kita saksikan di beberapa tayangan YouTube bagaimana hikmah kenapa hewan babi ini diharamkan. Ternyata kalau kita lihat dari kebiasaannya, babi ini termasuk hewan yang rakus, segala hal bisa dimakan, ya. Bahkan kalau makanan itu tidak ada, kotorannya saja bisa dimakan sendiri. Nah, kalau seandainya kotorannya nggak ada, kadang makanannya itu dimuntahkan, dimakan lagi, ya, seperti itu. Ada yang menjelaskan seperti itu. Mungkin pernah melihat secara langsung, ya, bagaimana karakteristik perilaku dari al-khinzir ini sehingga betul-betul menjijikan dan sangat kotor, ya. Wa yataghadha 'alal qadurat, makan dari kotoran-kotoran, ya. Bahkan ini khinzir ini dia hobi tidur di tempat kencingnya, di tempat buang kotorannya, ya. Nah, seperti itu. Udah tidur di situ, ya. Kemudian segera buang kotoran di situ, makan, bahkan kotorannya dimakan sendiri. Ini menjijikan sekali, sehingga disitulah hikmah diantara diharamkannya khinzir tersebut. Kemudian wali madarratihi al-balighah, dan demikian pula sebab kenapa diharamkan, karena madarat yang sangat luar biasa, ya. Madarat yang ada dari babi itu sangat luar biasa. Di antaranya menurut penelitian ahli ilmu, ya, ahli ilmu alam, ya, diketahui bahwa khinzir ini atau daging babi ini banyak mengandung cacing pita, di mana cacing pita itu di antara karakteristiknya adalah cacing yang susah mati, ya. Bahkan dipanaskan sampai 100 derajat pun dia masih bisa bertahan hidup, ya. Sehingga ini madaratnya bagi tubuh manusia kalau ternyata cacing pita itu berkembang dalam tubuh orang yang memakan daging itu, tentunya sangat madarat. Kemudian timbul pertanyaan, loh, itu juga ada yang makan daging babi kok nggak apa-apa? Nah, itu fitnah saja ujian, ya. Fitnah saja ujian. Yang jelas menurut penelitian ahli ilmu itu sangat membahayakan karena mengandung cacing pita. Kemudian juga bisa kita lihat, saksikan sendiri bagaimana kotornya hewan tersebut, ya, baik dari makanannya, tempat tinggalnya, perilakunya dan sebagainya. Maka
Di sini Allah Ta'ala mengatakan tentang hewan yang diharamkan ini dalam firman-Nya, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dubiha 'alan nusub wa hurimat 'alaikumul maitah. Yang diharamkan, binatang-binatang yang diharamkan, yang pertama Allah haramkan bagi kalian al-maitah. Ini sudah saya jelaskan tadi, al-maitah itu yang dimaksud adalah bangkai binatang, ya, bukan bangkai manusia. Bangkai manusia atau mayat manusia itu tetap diharamkan, ya. Manusia itu mulia, ya, diharamkan untuk dimakan, ya, diharamkan untuk dirusak badannya, diharamkan untuk diperlakukan yang tidak baik, hatta dia orang kafir sekalipun, ya, tidak boleh kita perlakukan bangkainya atau mayatnya secara tidak manusiawi, ya. Tetap kita harus hormati karena dia adalah ya, memang perintah, ya, kita untuk menghormati mayat manusia, ya. Makanya bagaimana mungkin diperbolehkan untuk memakan bangkai manusia? Bahkan Allah mensifati memakan bangkai manusia itu sebuah perumpamaan yang buruk, yaitu apa? Dosa ghibah itu seperti hanya memakan bangkai saudaranya. Nah, maka ini menunjukkan tentang haramnya, ya, memakan bangkai manusia, ya, dalam keadaan apapun. Yang diperbolehkan untuk memakan bangkai dalam keadaan darurat itu adalah bangkai hewan, ya, bangkai hewan. Dan ini juga diupayakan hewan yang dimakan bangkai yaitu adalah hewan yang asalnya adalah halal, ya. Kemudian berikutnya wadamu, dan darah. Darah yang dimaksud di sini bukan darah dalam artian umum, ya, tetapi yang dimaksud dam di sini adalah ad-damul masfuh sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis. Kemudian walahmul khinzir, dan juga lahmul khinzir, daging babi, ya. Yang dimaksud daging di sini termasuk juga semua bagiannya, bukan hanya dagingnya saja, ya. Karena di sini disebutkan lahmul khinzir berarti dagingnya saja, maka tulangnya, ususnya, lemaknya, kepalanya, nggak ada kepala, ya, nggak ada leher kalau babi itu. Yang jelas bagian-bagian tertentu selain daging dianggap boleh misalnya, nggak benar juga, ya. Yang dimaksud lahmul khinzir adalah semua bagiannya, termasuk daging dan yang lain-lainnya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan setiap hewan yang uhilla disebutkan li ghairillahi bih, ya, untuk selain Allah, disebutkan nama selain Allah pada saat penyembelihannya, ya, maka ini termasuk juga yang diharamkan, meskipun yang disembelihnya itu adalah hewan yang halal, tetapi ketika uhilla li ghairillah maka itu jatuh menjadi haram. Kemudian wal munkhaniqah, kemarin sudah dijelaskan, al munkhaniqah adalah hewan yang tercekik, ya. Kemudian wal mauqudah, hewan yang dipukul dengan benda tumpul, ya. Kemudian wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh dari ketinggian, wan natihah, hewan yang ditanduk, wa ma akala sab'u, dan hewan yang dimakan binatang buas, ya. Hewan yang dimakan binatang buas, maka yang tersisa darinya itu diharamkan untuk dimakan. Kemarin sudah saya jelaskan, jika singa atau harimau memangsa hewan, misalnya dimangsa rusa, sampai mati, karena kekenyangan, si rusaknya itu ditinggalkan setengah badan, ya, dari pertengahan sampai ke paha, misalnya, waduh sayang sekali nih dagingnya, pahanya nggak dimakan misalnya, nggak boleh itu. Kenapa? Karena itu termasuk bangkai, ya, bekas dari binatang buas. Kecuali kalau binatang buas itu memangsa, kemudian hewan mangsaannya ini keburu lepas atau dapat pertolongan dan masih hidup, nah itu boleh kita
sembelih, ya. Illa ma dzakaitum, kecuali jika engkau menyembelihnya. Nah, itu tadi masih hidup baru kita sembelih. Tapi kalau sudah mati disembelih ya nggak boleh, tetap saja itu dianggap sebagai bangke, ya. Akama akala sabau. Kemudian wa ma tubiha 'alan nusub, dan hewan yang disembelih di atas berhala, ya, atau di sisi berhala, ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Itu termasuk wa madzubiha 'alan nusub. Contoh juga wa madzubiha 'alan nusub adalah hewan kurban atau hewan yang apa saja jenisnya, ya, yang disembelih di sisi kuburan. Ya. Hewan yang disembelih di sisi kuburan, siapapun kuburannya, ya. Entah itu kuburan orang soleh ataupun kuburan siapapun, ya. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Apa maksud dia menyembelih di sisi kuburan? Pasti ada sesuatunya, ya. Pasti dalam rangka takdim kepada sesuatu itu, ya. Dan ini sebagaimana perbuatan orang-orang Arab jahiliyah, ya. Jadi mereka sejak sudah lama, ya, mereka terbiasa melakukan sembelihan itu di Ka'bah, ya. Jadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa jahiliyah mereka terbiasa membawa hewan kurban itu ke Ka'bah, kemudian disembelih di Ka'bah tersebut dan digeletakkan atau disandarkan kepada berhala-berhala, ya. Untuk apa? Sebagai bentuk takdim, pengagungan terhadap berhala tadi, ya. Maka seperti kita ketahui bahwa di Ka'bah itu ada 360 sekian berhala. Nah, di antaranya berhala yang paling besar benar Hubal. Nah, yang mereka sengaja datang para kabilah Arab ini ke Makkah, ya, kemudian melakukan penyembelihan hewan dan penyembelihan hewan kurban, kemudian hewan itu digeletakkan atau disimpan di berhala-berhala tadi. Nah, ini termasuk yang dilarang untuk dimakan dagingnya, termasuk yang haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya, la khilafa baina ahli ilmi fi tahrimil hinzir. Tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmi, para ulama, fi tahrimil hinzir, tentang haramnya babi, lahmihi, baik itu dagingnya, wa syahmihi, dan juga lemaknya, wa jami'i ajzaihi, dan semua bagian-bagian dari hinzir atau babi tersebut sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian yang kedua, siba'ut thair, ya, burung buas. Siba'ut thair itu burung buas. Wa hiyallati tasidu bi makhlabiha, yaitu burung yang memangsa dengan menggunakan cakarnya, ya, cakar, ya, atau disebut juga dengan tuyur al-jarihah, burung pemangsa. Nah, yang namanya burung pemangsa pasti buas, ya. Jadi misal ada pertanyaan, ayam itu termasuk burung bukan? Termasuk jenis burung-burungan ayam. Tetapi dia punya cakar tidak? Punya. Tetapi cakar ayam itu tidak digunakan untuk memangsa. Dia hanya digunakan untuk mencari-cari makanan di tanah atau di semak-semak misalnya, atau di tempat-tempat tertentu yang mungkin ada sisa-sisa makanan. Nah, itu. Jadi itu tidak termasuk di dalam siba'ut thair kalau ayam. Li hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ini dalilnya tentang larangan memakan burung buas, ya. Rasulullah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli rinabin minas siba wa an kulli dhi makhlabin minat thair. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap hewan yang memiliki taring, nab, ya, minas siba, dari hewan buas, ya, taring dari hewan buas. Nah,
Nah sekarang saya tanya, itu hiu punya taring nggak? Punya. Buas nggak? Buas. Tapi kok halal? Kenapa? Karena dia termasuk hewan bahri, hewan laut. Kalau semua hewan laut itu halal. Ini nanti akan dijelaskan di sesi tersendiri. Wa an kulli dhi makhlabin minat thair, dan setiap yang memiliki makhlab. Makhlab itu cakar, ya. Cakar yang ada di kaki itu, ya. Minat thair, ya, dari burung-burungan. Al murad bil makhlab lit thair, ya, yang dimaksud dengan makhlab dalam burung ini, ya, idza kana qawiyan, jika cakarnya itu kuat, ya'du bihi, dia memerangi musuhnya dengan cakar itu, ala ghairihi, ya, terhadap musuhnya, ya, dia digunakan untuk senjata untuk melawan musuhnya. Ini cakarnya ini, senjata utamanya ada di cakar, ya. Wa yastadu bimakhlabihi, dan hewan ini suka berburu dengan menggunakan cakarnya. Nah, kalau kalian bisa lihat hewan-hewan bercakar ini itu biasanya di lautan, ya. Kalau di lautan ada burung, ya, terbang di atas lautan sedang mengintai ikan. Kalau ikannya muncul di permukaan langsung diterjang tuh, ya. Kemudian begitu kena langsung diangkat dibawa ke atas. Nah, pernah lihat kan seperti itu? Nah, itu namanya makhlab, ya. It minal ma'lumi annahu la yusamma dha makhlabin indal Arab illa as-sa'id bi makhlabihi wahdah. Dan sudah diketahui, ya, bahwa tidaklah dinamakan tidaklah dinamakan dzu makhlab atau dza makhlab, memiliki cakar. Menurut orang Arab, ketika dikatakan memiliki cakar, maka yang dimaksud di situ illa lis-said, kecuali dia adalah, ya, said, pemburu, ya. Jadi memiliki cakar langsung terbetik di hati, di pikirannya adalah di pemburu. Bimakhlabihi, dengan cakarnya wahdah, dengan hanya cakarnya itu dia jadi pemburu. Wa amma adik wal asafir, adapun ayam wal asafir, ya, burung, ya, usfur, ya, burung asafir itu jamak dari usfur, burung burung pipit atau, ya, burung dara dan sebagainya. Wal hammam ini burung dara, ya. Wasairu ma la yasid, dan jenis-jenis burung yang la yasidu bi makhlabihi, tidak berburu dengan cakarnya, fala tusamma dawati makhalib, maka tidak dinamakan dawatu makhalid fil lughah. Secara bahasa tidak dikatakan dawatu makhalib. Jadi burung dara, ayam, ya, kemudian burung pipit, ya, burung yang dan jenis burung-burungan yang lain, ya, tidaklah dia berburu dengan cakarnya, maka tidak dikatakan dawatu makhalib, ya, tidak termasuk burung pencakar, ya. Li'anna makhalibaha listimsak wal hafr, karena cakarnya itu hanya digunakan untuk berpegang. Jadi kalau lihat burung dara, apa fungsi cakarnya? Itu berpegang. Makanya dia bisa hinggap di daun-daunan, di ranting-rantingan, karena dia punya cakar yang cakarnya bisa memegang erat, ya. Kemudian wal hafar, dan juga cakarnya digunakan hanya untuk menggali tanah, ya, untuk menggali, ya, menoreh-noreh kakinya itu mencari-cari makanan misalnya. Nah, ini maka walaisat lisaid, dan bukan untuk tujuan berburu. Wal iftiras, dan memangsa, ya. Jadi cakarnya itu tidak digunakan untuk berburu atau memangsa, melainkan hanya untuk memegang atau mencari makanan dan sebagainya. Maka ini tidaklah dikatakan hewan pencakar. Wa min amsilati dzalika al-iqab wal hada'ah wal bazi wasaqar wasyahin. Di antara contoh dari hewan-hewan pencakar itu adalah al-iqab. Al-iqab ini burung layang, ya. Wal hada'ah burung elang, wal bazi, ya, sama juga jenis burung elang.
wasakar burung raja wali, wasyahin ini sama jenisnya, sebenarnya ini hampir sama semuanya, ini adalah bentuk-bentuk hewan pencakar ya. Kemudian walbumah burung hantu ya, walbasik wa ghairiha dan yang lain-lainnya, ini termasuk jenis-jenis nama-nama hewan pencakar. Nanti kalau kalian ingin lihat apa sih bentuk al-iqab itu seperti apa, bisa dicari di kata ini, kita masukkan ke Google, langsung cari gambarnya, oh ini burungnya gitu kan. Supaya kita lihat realnya seperti apa sih burung itu ya, nanti bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, sibaul bahaim ya, hewan buas ya, hewan buas. Si bahaim itu adalah bahimah yang memiliki kaki 4 ya, memiliki kaki 4 tetapi buas. Wahia allati taftarisu binabiha, yaitu hewan yang memangsa dengan menggunakan gigi taringnya ya. Ai tanhashu minal hayawanat al-barri ya, memangsa dengan menggunakan gigi taringnya, yang dan termasuk ini adalah hewan-hewan darat ya. Hal ini lama rawa Abu Sa'labah al-Khushani, ketika Abu Sa'labah al-Husani beliau meriwayatkan hadis ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minasiba. Rasulullah melarang untuk memakan ya, memakan setiap yang memiliki taring dari hewan buas ya. Wal murad bin nab, yang dimaksud dengan an-nab di sini adalah huwa asin allati yataqawwa biha as-sab' wa ya'du biha 'alan nas, yaitu gigi yang sangat kuat ya, yang menjadi perlambang kekuatan dari hewan tersebut, dari hewan buas tadi ya. Makanya kalau ada macan sudah ompong, maka itu sudah tidak kuat lagi, sudah nggak ada apa-apanya, itu macan ompong ya. Ya. Misalnya kalian dikejar-kejar macan ompong, ya jangan takut karena nggak bakalan menggigit gitu. Kalau ada ya, nah, di sini ya taqawwa biha, menyebabkan si hewan tersebut menjadi sangat kuat ya. Kemudian wa ya'du biha 'alan nas, dan bisa menyerang manusia ya. Kemudian wa 'alal hiwan fayastaduhu, dan dia bisa memburu hewan-hewan ya, bisa memburu hewannya. Wal mu'tabar fi al muharram minas siba, yang dianggap wal mu'tabar fil muharram minas siba istimaluhu ala wasfain ya, yang dianggap atau terpandang sesuatu yang diharamkan dari hewan buas ini karena mengandung dua sifat ya. Kaunuhu danabin ya, keadaan dia memiliki hewan taring, wa kaunuhu ya'du bihadanab, dan keadaan hewan tersebut memangsa dengan menggunakan taring tadi. Jadi sebab utama yang menjadi sisi pandangan kita kenapa hewan itu diharapkan, yang pertama karena dia memiliki gigi taring ya. Kemudian giginya ini bisa memangsa ya, bisa memangsa yang lainnya, baik hewan ataupun manusia ya. Wa min amsilati lil hayawanat dawatil anyab, di antara contoh-contoh hewan-hewan yang memiliki gigi taring, minasiba dari hewan buas, allati la yajuzu akluha, yang tidak diperbolehkan untuk dimakan ya. Al asad, contohnya adalah singa. Wan nimr ya, contohnya adalah harimau, macan tutul ya.
Kemudian al-fahad. Al-fahad ini jenis macan juga ya. Puma ya, macan hitam. Kemudian wadib, serigala ya. Al-hir, kucing ya. Baik kucing itu adalah kucing wahsy ataupun ahli, karena kucing itu ada kucing liar dan ada juga kucing yang jinak ya. Itu juga tidak diperbolehkan ya, meskipun kucing tidak memangsa manusia tetapi dia bisa memangsa hewan yang lain ya. Ayam misalnya bisa dimangsa, tikus juga bisa dimangsa oleh kucing. Kemudian al-hirrah, sama al-hirrah ya. Kemudian wal kalb ya, al kalb anjing ya, wa ghairiha dan yang lainnya, wa kadzalika sa'lab, begitu pula as-sa'lab ya, musang ya, wa ibnu awa wa dub ya. Ad-dub ini apa nih artinya ad-dub itu, wal cat ya, kucing. Nah di sini ada artinya nih ya, nomor 3. Nah 3. Yusbihu adib. Adib itu menyerupai serigala. Wasa'lab dan musang. Lahunab, dan dia memiliki gigi taring. Wa mustakhbas, dan menjijikan. Wa ya'kulul jib, dan dia memakan bangke ya. Burung hewan yang bisa memakan bangke ini, adib ini. Jadi bisa dicari di kamus pengertian adub ini ya. Itu ya, di antara hewan yang dilarang. Kemudian yang keempat, kullu hiwanin nudiba qatluhu, setiap hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ya. Maka fakullu syai'in udina wa kullu syai'in udina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi bighairi dzakah asy'ariyah fahuwa muharramul aql. Setiap hewan yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh ya, dengan tanpa sembelihan yang syar'i. Jadi hewan yang boleh dibunuh tanpa penyembelihan yang syar'i, maka ini diharamkan untuk dimakan. Idlau kana al-intifa bi aklihi jaiz lamma udina fi itlafihi. Jika seandainya diambil manfaat hewan itu dengan dimakan, dengan boleh dimakan ya, kalau seandainya itu adalah jaizan, boleh, maka ma'udina bi fitlabihi, maka Rasulullah tidak akan mengizinkan untuk dimatikan, dibunuh ya. Itlaf itu artinya dihilangkan nyawanya. Itlaf itu artinya dihilangkan. Yang dimaksud dihilangkan di sini dihilangkan nyawanya, dibunuh ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, setiap hewan yang diizinkan oleh Rasulullah untuk dibunuh tanpa disembelih, maka ini haram ya, haram untuk dimakan. Kalau seandainya dibolehkan diambil manfaat dengan cara dimakan dagingnya ya, kalau seandainya ini boleh, maka Rasulullah tidak akan mengizinkan untuk dibunuh ya. Kenapa tidak akan diizinkan untuk dibunuh? Contoh misalnya kambing diizinkan untuk dibunuh nggak? Tidak, nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu ya dengan cara penyembelihan. Jadi beda antara dibunuh dengan disembelih. Kalau dibunuh itu tanpa penyembelihan, tetapi kalau disembelih itu namanya disembelih, adzabah itu namanya sembelih ya. Beda dengan al-qatl atau itlab, itu hanya sekedar membunuh saja ya. Nah seperti itu. Jadi ini kaidah penting ya. Setiap hewan yang nudiba qatluhu fahuwa haram ya. Setiap hewan yang diizinkan, yang dianjurkan untuk dibunuh, maka itu haram ya. Nah ini dianjurkan, ini ada yang istilahnya diizinkan dan ada yang diperintahkan ya. Nanti kita lihat di sini yang kedua berikutnya. Wa min amsilati al hayawanat allati umirna bi qatliha mayali.
Di antara contoh hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah sebagai berikut. Fis sahihain, di dalam sahihain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqu yuqtalna fil haram, al-fa'ratu wal aqrabu wal hudai wal ghurab wal kalbul aqur. Ada 5 hewan fasik, ya. Di dalam hadis disebutkan ada 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh fil haram, baik yang diperintahkan untuk dibunuh dalam keadaan ihram, ya, di tanah haram. Ya. Jadi di dalam hadis sahihain dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsun fawasiq. Ada 5 binatang fasik. Yuqtalna fil haram, yang dia dibunuh di haram. Artinya boleh dibunuh di tanah haram dan boleh dibunuh pada saat ihram. Al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kalbul aqur. Yaitu yang pertama adalah al-fa'rah, tikus, yang boleh dibunuh di tanah haram. Ya, padahal binatang yang lain kan nggak boleh dibunuh, tetapi kalau tikus wal fa'rah boleh. Wal aqrab, kalau jengking. Wal hudai, al-hudai ini adalah ta'irun minal jawarih, termasuk burung pemangsa. Ya, ta'ir minal jawarih, ya, burung pemangsa. Wal ghurab, burung elang, ya. Wal kalbul aqur, dan anjing. Kalbul aqur, anjing gila, ya. Ya, ini dilihat di sini di dalam catatannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini nomor hadisnya, ya. Kemudian di antaranya lagi wa minal amsila al hayawanat allati umirna biqatliha, yang diperintahkan untuk dibunuh adalah banatu irsin. Hewan banatu irsin. Banatu irsin ini, banat itu kan perempuan, irsin ini jenis tikus, ya, jenis tikus. Nau'un minal fa'ar wa hiya minal fawasik. Ini jenis tikus, ya. Dan termasuk fawasik. Kemudian berikutnya yang dianjurkan untuk dibunuh adalah al-hayyah, ular, bijami'i anwa'iha, dengan berbagai jenisnya, ya. Ya, ini termasuk ular apa saja, li hadis uqtulu al-hayyat, ya. Bunuhlah ular-ular tersebut. Ya, nanti di dalam hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Taimiyah disebutkan oleh qala Ibnu Taimiyah, aqlul hayyat wal aqarib haramun bi ijma'il muslimin. Memakan ular dan kalajengking itu haram berdasarkan ijma', kesepakatan dari kaum muslimin, ya. Jadi ular dan hewan kalajengking diharamkan untuk dimakan berdasarkan ijma' kaum muslimin menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian di antara hewan berikutnya adalah al-waza'. Ya, al-waza'. Li hadis Amir ibn Sa'ad, ya, an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatli al-biza' wasammahu fusiqa, ya. Kita lihat di sini nau'un minal zawahib wal hawam, ya. Wa ma yu'raf fi biladina, ya, bil albaras, ya. Nah, ini termasuk yang diperintahkan adalah membunuh al-waza', berdasarkan hadis Amir bin Sa'ad bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau memerintahkan untuk membunuh al-waza', ya.
Dan al-waza' ini termasuk hewan fasik. Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan ya dalam hadis tersebut biqatli al-waza', untuk membunuh al-waza'. Al-waza' ini di sini disebutkan minaz zawahir, termasuk hewan reptil. Az-zawahir itu zahfan, jadi hewan yang merangkak, reptil yang berjalan dengan 4 kaki ya, dengan perut, termasuk perutnya, itu namanya reptil. Atau lebih tepatnya lagi ini adalah tokek ya. Diperintahkan untuk membunuh tokek. Wasamahu fusiqa, dan ini dinamakan juga termasuk hewan fusiq, hewan fasik. Wali anna hadhil asya tu'addu minal khaba'ith. Hewan ini semua yang disebutkan tadi dianggap tu'addu minal khaba'ith, termasuk hewan-hewan yang khabis, yang buruk. Li nufuri taba'i as-salimah minha, karena tabiat yang salimah, yang lurus, pasti akan lari, tidak suka dengan hewan-hewan seperti ini ya. Ada sih nggak ada orang yang suka dengan tokek, melihat aja udah jijik misalnya ya. Ada nggak orang yang suka dengan tikus, ya melihat aja udah jijik ya. Ada nggak orang yang suka dengan ular, melihatnya juga udah mengerikan dan jijik juga ya. Nah, ada nggak orang yang suka dengan binatang seperti tadi disebutkan? Ini semuanya adalah yang secara tabiat manusia akan menolaknya dan tidak suka. Nah, ini diantaranya termasuk kenapa hal itu dikatakan khaba'is ya. Jadi khaba'is itu adalah sifat yang dengan itu manusia itu tidak suka, habis ya. Kemudian yang kelima, di antara hewan yang diharamkan, kullu hiwanin naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlihi. Nah, jadi yang kelima ini adalah setiap hewan yang Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Kalau tadi Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, kalau sekarang dilarang untuk membunuhnya. Diperintah dan dilarang sama-sama diharamkan. Wa min amsilati al-hayawanat allati nuhina an qatliha, di antara contoh hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya adalah yang pertama an-namlah. An-namlah itu semut, wan nahlah yakni lebah ya, wal hudhud ya, burung hudhud, was-surrat ya, burung surat ya. Ada yang menyebutkan surat ini burung suramadu ya. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba' minad dawab. Rasulullah melarang membunuh 4 jenis dari hewan dawab, hewan melata ya. Yang pertama adalah an-namlah, yang kedua nahlah, lebah, yang ketiga al-hudhud, yang keempat as-surat, burung surat ya. Ini 4 jenis hewan yang dilarang. Kemudian berikutnya yang dilarang untuk dilarang untuk dibunuh ya, ad-difda, yaitu katak. Di hadis nah Rasulullah sallam an qatli difda'i lidawa ya. Rasulullah SAW melarang dari membunuh katak untuk pengobatan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Saya kira ini mungkin penjelasan di pertemuan kali ini cukup panjang ya, karena kita waktu yang terbatas ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah silakan nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan bisa kalian tanyakan melalui classroom kita. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.